Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursali Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini kita masuk sesi ke-6 pembahasan hukum adat. Kali ini kita akan membahas mengenai teori hukum adat. Ada sebuah teori dalam hukum adat itu yang harus diketahui oleh saudara semua di sini ya. Jadi teori apa yang dimaksud? Langsung saja kita saksikan penjelasannya. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasannya ya. Pembahasan kali ini mengenai teori yang ada dalam hukum adat itu sendiri. Teori apa? Yaitu teori reception in complexu. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Van den Berg ya. Beliau mengatakan bahwa adat istiadat suatu masyarakat diresepsi dari agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya apa? Adat istiadat mengikuti agama seperti itu. Nah, teori yang dikemukakan oleh Van den Berg ini, resepsi in complexu, ini banyak ditentang oleh beberapa tokoh. Siapa saja tokoh yang menentang dari teori yang diajukan oleh Van den Berg ini? Pertama ada Van Vollenhoven, kemudian ada Snoock-Hugronje, dan yang ketiga ada Hazairin. Nah, mereka bertiga itu sepakat mengatakan bahwa tidak semua dari agama diresepsi menjadi adat. Hanya sebagian kecil, yaitu tentang hukum kekeluargaan, khususnya perkawinan dan waris. Jadi nggak semua, kan kalau Van Vollenhoven itu bahwasanya adat istiadat suatu masyarakat itu diresepsi dari agama yang dianut oleh masyarakat itu. Tapi ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan mengatakan bahwa tidak semua itu diresepsi menjadi adat, ya, hanya sebagian kecil tentang kekeluargaan, khusus keluargaan itu pada umumnya, khususnya yaitu perkawinan dan pembagian waris seperti itu. Nah, perlu diketahui juga yang tadi saya sebutkan Van Vollenhoven. Nah, Van Vollenhoven ini dinyatakan sebagai bapak hukum adat. Nah, jadi kalau misalnya ditanya siapa sih bapak hukum adat kayak gitu ya. Nah, bapak hukum adat itu adalah Van Vollenhoven. Kenapa beliau dinobatkan menjadi bapak hukum adat? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Karena ada 3 sumbangan pemikiran dari Van Vollenhoven ini. Yang pertama, hukum adat tidak identik dengan agama. Nah, jadi beliau ini menghilangkan kesalahpahaman bahwa hukum agama itu nggak sama loh sama hukum adat. Jadi ini loh hukum yang dibuat oleh Tuhan, ini loh yang dibuat oleh manusia. Jadi bukan adat mempengaruhi agama ya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu tuh dikait-kaitkan dengan agama, seperti yang saya bilang dalam sesi kelima ya. Agama dipengaruhi oleh adat. Seperti sekarang kita masuk yang kedua. Alasan kedua, kenapa Pak Van Vollenhoven itu dinobatkan sebagai bapak hukum adat, sumbangan pemikiran apa sih yang kedua ini? Yaitu membela hukum adat ketika ingin dihilangkan dalam sistem perundang-undangan. Nah, jadi Van Vollenhoven ini berusaha supaya hukum adat itu tidak hilang dalam sistem perundang-undangan. Nah, jadi di perundang-undangan kita masih ada ya tentang perlindungan tanah adat dan perlindungan contohnya seperti perlindungan tentang tanah ulayat ya, tanah adat. Bagaimana perlindungannya itu diatur di dalam undang-undang kita. Kemudian alasan yang ketiga, sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Van Vollenhoven adalah membagi 19 daerah hukum adat di Indonesia. Nah, itu bisa dilihat ya dalam bukunya Bushar Muhammad yang sudah saya berikan di sesi pertama, contoh bukunya. Itu ada di bab 4 di halaman 93. Itu langsung dilihat saja alasan sumbangan pemikiran daripada Van Vollenhoven ya. Nah, kemudian akibat Van den Berg mengeluarkan pernyataannya ya di awal tadi ya, yang soal teori bahwasanya adat istiadat suatu masyarakat itu diresepsi dari agama yang dianut oleh masyarakat tersebut, maka Snoock-Hugronje ini mengeluarkan atau membuat sebuah teori
teori tersebut dikenal sebagai teori resepsi namanya, ya. Apa bunyi teori tersebut? Bunyinya seperti ini. Bahwasanya hukum agama dapat diterima oleh hukum adat kalau dikehendaki oleh hukum adat. Dia masuk menjadi hukum adat dan keluar menjadi hukum adat. Nah, coba diperhatikan kalimatnya, coba diresapi kalimatnya. Ketika bunyinya seperti itu, berarti kedudukan daripada hukum adat di sini adalah lebih tinggi daripada hukum agama. Seperti yang kita tahu bahwa hukum agama itu kan dibuatnya oleh Tuhan. Nah, sedangkan hukum adat itu dibuat oleh manusia, ya. Hukum agama dibuat oleh Tuhan, hukum adat dibuat oleh manusia. Jadi mana mungkin hukum adat posisinya lebih tinggi daripada hukum agama. Nah, dilihat-lihat, ya, teori ini mengajarkan manusia agar tidak percaya dengan agama. Nah, jadi teori yang dikeluarkan oleh Snugh-Hugro-nya ini itu mengajarkan manusia untuk tidak percaya pada agama. Nah, ditentang nggak teori ini? Ditentang tentunya, ditentang oleh Hazairin. Nah, Hazairin menentang teori ini. Beliau mengatakan bahwa teori yang dikeluarkan oleh Snugh-Hugro-nya itu adalah teori iblis. Ya, mengapa dikatakan teori iblis? Ya jelas, dia dikatakan teori iblis karena di dalam teori tersebut dinyatakan bahwa hukum adat lebih kuat kedudukannya daripada hukum agama. Nah, sehingga mengapa dikatakan teori iblis. Oke, itulah penjelasan saya mengenai perjalanan teori dalam hukum adat, ya, resepsi in complexu. Dari awal mulanya sampai terakhir. Singkat saja penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat serta menuai keberkahan untuk kita semua. Jika ada kritik dan saran dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.